Jadi kita masih membahas tentang sifat jaiz pada hak Nabi dan Rasul. Artinya sifat harus atau boleh. Jadi semalam sifat harusnya Nabi dan Rasul itu berjumlah satu, ialah satu. Yang artinya jawazul a'rad al-bashariyah allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyah, yaitu harusnya sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada kurang pada martabat-martabat mereka yang tinggi, yaitu seperti nikah, jima' dengan istri, makan dan minum, sehat dan sakit, dan lain sebagainya yang mana terjadi pada sifat manusia kebanyakan. Cuma sifat manusia yang ada di dalam di para nabi dan rasul itu berdaan sifat sidin kadang mengurangi akan martabat sidin. Seperti nikahnya para nabi dan rasul itu kadang mengurangi akan martabat mereka. Kenapa? Karena mereka nikah atau kawin itu bukan didasari dengan hawa nafsu mereka, tetapi mereka nikah dan kawin karena disuruh oleh Allah dan hikmahnya bahwasanya boleh kawin dan nikah.
Dan seperti sifat basariyah mereka seperti bisa mereka sakit, lapar dan haus, dapat bala dan lain sebagainya. Hikmahnya agar mereka dapat bersabar dan dapat memberi contoh kepada kita bahwasanya ada yang boleh, ada yang tidak. Itu hikmahnya. Lalu disebut sebagai faidah daripada i'radul basyariyah, artinya bersifat basyariyahnya manusia para nabi dan rasul, yaitu mereka tasalli 'anil dunya, mensabarkan diri daripada dunia. Maksudnya menahan akan diri mereka daripada hendak keduniaan, yakni mensabarkan diri daripada ketiadaan memiliki dunia. Artinya mereka akan ada cinta dalam dunia, serta mendapat akan kelezatan dan lapang ketika ketiadaan memiliki dunia tersebut. Karena ada cinta, ada hendak lawan dunia, makanya para nabi dan rasul mereka biar dunia kadada di tangannya tetap nyaman aja, tetap lapang aja. Ini sifat dasarnya. Artinya sifat dasarnya hidup di dalam dunia. Ada kita dunia di tangan dada, di hati dia. Ya, akhirnya dunianya hilang, hati sakit. Nah, sedangkan para nabi dan rasul mereka dunia tetap hidup dalam dunia dan kayak manusia. Cuma mereka hidup dalam dunia itu kadang menurunkan atau merendahkan akan kemuliaan mereka. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dunia, yaitu kadang hendak menginginkan atau mencintai akan dunia. Jadi malah jadi lawan kita. Dan sebab hikmahnya kenapa sifat jaiz bagi nabi dan rasul sama lawan manusia dan lainnya. Hikmahnya malah jadi lawan kita supaya kita hidup dalam dunia ini, artinya kadang-kadang. Jadi antaranya supaya hidup kita lapar, hidup kita nyaman terus, ada sakit hatinya, duka citanya ada. Lalu Nabi mencontohkan menjarsidin para nabi dan rasul ada menghadapi akan dunia. Buktinya seperti di dalam riwayat itu Nabi ditawari pangkat yang tinggi waktu beliau berdakwah di kota Mekah. Ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy pangkat yang tinggi, harta yang banyak, kemegahan, kemuliaan. Nabi menolak. Bahkan setelah Rasulullah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bukannya lagi manusia yang menawari, tapi makhluk Allah nan yaitu gunung. Gunung Uhud berharap lawan Rasulullah. Ajar gunung Uhud, ya Rasulullah, ij'alni dhahaba, jadikanlah aku menjadi emas supaya dapat menolong pian berdakwah. Tapi apa jawab Rasulullah? Ujar Nabi kita, kada usah. Ini menandakan bahwasanya di dalam hati para nabi dan rasul itu kadang cinta lawan dunia. Supaya apa? Supaya hati mereka tetap lapang dan nyaman di dalam keadaan apapun. Dan kita tahu artinya jauh ulama juga, dunya fil yadina laisa fi qulubina. Dunia itu di tangan kami aja, tapi kada sampai ke dalam hati. Karena bila dunia itu sampai ke dalam hati, bahayanya bisa sakit hati. Ya, kita dunia itu sudah masuk ke dalam hati ini, bikin benda dunia sayang banget, hilang, rusak ya, sakit hati. Sandal masih sayangan, capal bisa ini banget, sayangin banget capal tadi. Padahal capalnya kaharat, talinya becok baju, tumitnya lengkap, cuma dibeli ayam. Ini namulah saya betul.
pacaran memberi kadang-kadang sayang banget lawan capal tadi, lalu capal masuk ke dalam hati sudah pas hilang turun pada masih hilang capalnya harap kurang lapis lagi capalnya pada becok bejo talinya tuh becok bejo komitnya itu lapaknya dan kejijakannya tuh bukan sedikit cuma sudah masuk ke dalam hati. Karena jadi masuk ke dalam hati bila memakai itu keingatan lawan si anu ke dunia intinya tak lalu hilang ia hamuk sakit hati luar biasa. Nah ini kan dunia kan. Tapi bila kita dunia karena kita masukkan ke dalam diri ingin tangan aja. Arti ingin tangan itu sarana dasar menuju negeri akhirat saja. Alat dasar menuju negeri akhirat. Alat supaya kita nyaman menjalani hidup dalam dunia. Arti nyaman dalam dunia apa? Supaya kita nyaman kena beribadah menuju alam negeri akhirat. Kadang-kadang dunia ini dasar artinya dasar banyak nyaman di dunia aja ada, tapi dasar-dasar orang yang sudah nangka itu ingin tangan duit biar 100 juta di tangan habis hari itu ya kan itu bukan wanita udah sekongkol beri orang duit kabarnya habis ya kan. Dan kita beli orang duit 100 juta setahun habis si panik malah dimakan geger penyumpah ngomong geger begini makan kan duit ya tekan makan nasi ada juga mengurangi beresiko jadi kan ya tapi kalau hati orang sudah kadang dunia di dalam hatinya dan berapa aja diberi orang hilang ya ada apa dan kita kawalnya. Dan Rasulullah menjelaskan menjelaskan bahwasanya sifat Nabi dan Rasul itu mensabarkan diri daripada dunia. Sama hidupnya dalam dunia juga, tetapi mereka menahan diri mereka daripada sifat hendak lawan dunia. Dan setengah faedahnya itu menjagakan bagi umat bahwa dunia itu sangat hina dan ya. Kenapa? Jadi Nabi itu menahani faedahnya karena menjaga akan bagi umat iman kita. Supaya apa? Bahwasanya dunia itu sangatlah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu Nabi itu kan ada kehendak model kehendak itu sama aja kayak bentuk makan sidin makan juga, minum sidin minum juga, berusaha juga, ya. Rasulullah berumah pekun babak perhimpunan pedagang sidin. Cuma gawian sidin tadi sekadarnya aja. Bila mayu hari ini makan rezeki ya sudah elek. Ada nang berlebihan ada. Karena sidin kada hendak mensabarkan diri sidin daripada kehendak lawan dunia. Tujuannya menjagakan bagi umat bahwa dunia itu sangatlah hina di sisi Allah Subhanahu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jifatun qadirah." Yang artinya dunia itu bagaikan bangkai yang kotor. Gimana? Dunia ini bagaikan bangkai yang kotor. Artinya ialah bahwa bangkai itu bila ada di rumah seseorang, maka penghuni rumah itu tidak merasa yang benar, tidak merasa tenang, selalu gelisah dan terganggu selama bangkai itu tidak dibuang. Rumah bangkai tikus di lemari, kamu, omaknya, punya di luar tikus ya kan? Kalau dibuang jangan memulihkan nyaman. Maka begitulah halnya dunia ini. Bila dunia masih ada di hati seseorang, maka orang tersebut selalu terganggu dan gelisah. Hidupnya tidak akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Ini membuktikan bahwa dunia ini sangatlah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu masih
masih ada hendak lawan dunia apa aja gawian ibadah kada mau tanah hidup pun kada mau tanah ya lah. Kita kalau ada pemikiran menjadi dulu surat yang bisa jadi gawian dunia atau gawian akhirat mana nyamannya ya saja nyaman akhirat ya. Akhirat itu bila bergawi dipikirkan kan sakit kepala. Tapi bila dunia dipikirkan masuk ke dalam otak, ke dalam hati, guringnya awak. Iyalah, guringnya awak. Ayo coba orang yang tadinya dunia itu menyerap masuk ke dalam dirinya, dia dunia aja harus dipikirkan kematian kada, umur pada tahu urusannya, amal atau urusannya. Dunia aja. Jadi dulu ada lagi yang turun apa bahasa kalau orang turun apa turun ayam naik apa beda dari bahasa Bali apa turun ayam naik ayam leh suku turun kalau ayam naik lah ada lagi kayak itu jadi orang dunia turun kelelawar turun naik kelelawar itu turunnya berapa sanja naik pang jam sama siang malam begitu. Hayam turun hayam naik hayam kada kelelawar. Nah kelelawar turun kelelawar naik. Nah malam usaha turun naik turun malam siang malam 2 jam. Ya ini perburuan nang sawat sampai apa anak aja kada kinan ulun seorang. Ada haraya aja haraya dong parai. Setahunan berusaha aja di rumah kan juga. Nah kalau bila turun anak kuring, naik anak kuring, itu jadi turun kelelawar naik kelelawar kuring anak belum bangun turun ke sholat. Kayaknya datang di tengah malam kuring pulang anak. Jadi ya di sini radan hartanya takajud taklifik anak. Mak, tuh di dapur ada orang makan mais ya, mak aja. Ada bintang, ada bintang tuh. Nah, tuh apa kamu gimana? Kan sampai nang kayak gitu. Tandanglah hidupnya. Ada tenang. Kenapa di dunia kita lebih berada? Artinya waktu diberi Allah 24 jam, kada bisa membagi. Padahal Allah sudah membagikan waktu kita memberi waktu 24 jam siang dan malam. Supaya kita tenang hidup 24 jam tadi disuruh Allah membagi. Makanya kita di hidup ini artinya diberi Allah 2 hal, akal dan nafsu. Bahasa apa? Akal membagi mana yang baik, mana yang buruk, membagi. Nafsu pun kehendak. Cuma kehendak nafsu ini bisa ditahan oleh akal. Pulang, iya, bila sudah keduniaan dalam diri, arti keduniaan itu tadi kada tahu di amal, kada tahu di ilmu, kada tahu urusannya, masalah ibadah. Yang penting tujuannya apa? Supaya dunia dapat. Ini orang keduniaan kayak apa? Supaya dunia dapat di tangannya. Bahkan dunia itu digenggamnya, dipeluknya. Orang keduniaan. Kampungnya terus siang dan malam. Harta sudah banyak, tetap kada puas. Kenapa? Itulah sifat dunia. Dunia ini sifatnya kada ada merasa puas. Itu sifat dunia. Seberapa banyak kita mengukur dunia, mengambil dunia, kada ada habisnya. Malah kita akan habis dulu. Buktinya kalau tidak, kenapa berusaha berhemat siang malam hendak sugih. Nah lalu tak berimbang sugih itu namanya apa? Artinya sugih nang kehendak orang itu kayak apa? Jadi, disambut sugih berumah gana, bermotor banyak kayaknya orang berumah gana, bermotor banyak tapi tetap aja usaha terus. Yalah, malah semakin banyak dunia di tangannya, makin banyak dunia di sisinya, makin ngalih dia berhadap lawan Allah Ta'ala. Lagi pindah nang sadang aja tak terbit baru ada kalau turun menjadi stalin lagi lebih banyak urusan kalau turun sudah bertambah toko
toko sebuah jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Nah, bertambah terus nih. Karyawan bertambah, belum lagi usaha gatah, usaha sawit, usaha batubara, belum usaha nang di laut, belum usaha nang di darat. Wah, ini harta dunia. Yalah, akhirnya apa? Biasanya apa ngarannya duduk di hingga pembunuhan tak mundur tak tengah. Sudah tak tengah tak bujuk, hanya tak keluar. Sudah tak keluar, rai ada lagi. Tahun ini kenapa? Jadi kada turun nanti sibuk. Kalau bahasa turun apa? Haur. Apanya ada kaurusan. Padahal harta sudah banyak. Seharusnya kalau menuju pendapat kita, dunia artinya mensugih sudah hanya untuk ilmu. Kayak bergerak sugih, berumah, bermotor, berkendaraan, fasilitas nyaman, duit banyak. Ini sudah banyak diberi Allah Ta'ala. Tapi waya apa? Awal duduk di majelis ta'lim, awal duduk di pasaran dan dikir menghadap Allah Ta'ala. Waya apa? Yalah, nyatanya. Nah ini belum sugih, belum cukup. Nah ini dunia mahal. Makanya ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir hatta muttum wa tufintum. Ujar Allah Ta'ala, Alhaakumut takatsur, apakah kalian berebut, bahasa kita dah berebut merebutkan dunia. Allah ini takut lawan kita. Ujar Allah, kami hidup merebutkan dunia. Itu sifat dunia. Sifat dunia ini kata kau mengalah pasti ada perebut terus. Ya, dunia ini bila bakalah ada dapat sifat dunia. Tapi bila berebut dapat bisa ada iya. Ya. Nah lalu ujar Allah Ta'ala, ikan seapa aja kuatnya memapung dunia, mengejar dunia, ada harapan dapat. Hatta zurtumul maqabir hatta muttum wa tufintum, sampai kamu mati, sampai masuk dalam kubur dunia kada dapat. Ya, kada dapat. Lihat. Buktinya sahabat Rasulullah gambaran Tha'labah. Ada lagi sah. Tha'labah kurangnya luar biasa sugihnya. Karena biasa aku sakit banget. Baju aja belum tahun ini kegantian, saking sakitnya dulu orang lagi itu. Lah anak sembahyang nang bini paksa beti lanjang. Nang lagi ulang tambah sikit, sembahyang nang Rasulullah lagi sakit. Jadi menonton salam pertama buka aja lagi, salam kedua ada, yang pertama aja buka. Jadi diperhatikan oleh Rasulullah, mana salamah? Apa yang salam itu kata duit ya Rasul. Kenapa? Jadi dia sahabat ini pilih budik ini hendak maka berganti lawanan bini. Karena ini baju sebelumnya dia baju yang beresik lah, yang bagus lah. Ya pun baju yang negara sehari-hari itu ada di bang, cuma kesan baju yang ini, dan kesan sembahyang tentang menutup aurat tidak ada. Ini berganti. Oh ya kan juga begini. Coba rutin berjamaah Rasulullah. Suatu hari membini berucap ke Tha'labah, ketika akhirnya minta doakan pahlawan Rasulullah, datangi Rasulullah, doakan supaya kita hidup kayak kurang ini. Kan kayak kurang aja asalnya. Karena itu jawabannya nak sugih tidak. Oh pada supaya kayak kurang itu juga. Ya. Ayo datangi kepada Rasulullah sekali, ujar Nabi Naba, ya Tha'labah, qalilun tu'addi syukra khairun min kathirin la tu'addi syukra. Wahai Tha'labah, sedikit tapi bersyukuri itu lebih bagus daripada banyak tapi kamu tidak bersyukur. Untuk Tha'labah kulit napa jangan memilih ada ujian Nabi, qalilun tu'addi syukra khairun min kathirin la tu'addi syukra. Kebiasaan kita syukuri dari makan ada. Nah, ikamnya kada bisa bang. Mahal banget. Ya. Esok ada tanya pulang Nabi. Tanya esok. Jawaban Nabi apa? Sama. Syukuri nang ada aja. Dunia ini kada apa-apanya. Sedikit tentu tapi syukuri bagus pada namanya. 2 kali icung pulang. Sekali lagi penjenam ini. Mohon 3 kali. Pas nang ketiga tetap jadi sedikit
Nabi takaras sedikit saat ini. Wajah sahabat kata ya Rasulullah, ulun hendak tidur, hendak kayak orang juga. Kayaknya ulun berjanji bila ulun sugih, kayaknya harta ulun bila orang hendak berperang, ulun membiayai. Bila masjid kekurangan dana, ulun membiayai. Bila ada orang yatim, ulun membiayai. Pokoknya keperluan agama ulun siap mengeluarkan. Jangan salah ini begini. Ini orang bisa hendak itu bisa macam-macam ya lah. Lagi hendak, ya lagi hendak tuh macam-macam. Oh tuan guru tapi macam-macam. Jujur lagi Nabi, inggih penjanji. Ayo jangan Nabi sudah kalau masih dua. Kau Nabi ada kambing anak ada khilaf buikung. Barian daripada raja. Kambing bawa aja. Bingung biasanya dua buikung dan pun kambing halus. Dua lagi ini bingung biasanya. Yang berduaan dan ikan sukin itu benar Nabi. Mudahan ikan sukin, tapi Nabi kada berdoa. Mudahan sukin yang halal yang haram yang kau taatika ada jadi itu. Wajar Nabi mudahan ikan sukin berberkah karena haram tahu saja boleh betul. Karena Nabi waktu mendoakan tetap mengeluarkan dulu sudah. Iya. Lalu Nabi boleh ke rumah, boleh pun kambing di Iwan ada lawas, ganal-ganal baju susunya keluar. Jual baju susunya. Sudah ganal-ganal betianan nang bini kambing lah, bini sahabat bini kambing. Betianan itu kok, kamu duit malah lah. Betianan itu beranak, maka beranak buat terus. Lagi bini dua. Akhirnya kota Madinah ibak kota Madinah kambing Sa'labah. Ya. Lalu ujar orang Madinah, oh Sa'labah, bawa kambing ikam keluar pada kota. Kenapa? Mengganggu. Kambingnya tuh urusannya makan terus. Ya. Oh keluar, bawa keluar ke gunung. Dilihat oleh Rasulullah, Sa'labah asalnya kawat sembahyang di belakang Rasulullah tak mundur. Itu di masbuk datang. Masbuk. Undur atau masbuk tak pulang. Jadi ada lawas banyak asalnya sebuah gunung. Dijenguk oleh Rasulullah, ada sembahyang lagi berjamaah. Nang ada seminggu sekali yang jemaah. Bertambah terus harta Sa'labah, bertambah terus hartanya. Akhirnya setahun 2 kali dia ikut sembahyang. Arahnya setahun 2 kali jadi sembahyang. Yang jemaah parah. Ya Pak. Akhirnya kebanyakan perai lalu sembahyang di belakang Rasulullah. Lalu turun ayat suruhan nama berzakat. Dikirim surat utusan kepada Sa'labah, ujar Sa'labah ini pajak, ini pemerasan. Karena jadi bahasa. Bila ulun jadi akur apa aja urusan agama siap ulun mengeluarkan. Datang saudara Rasulullah, ujar Nabi keluarkan pajak bila ada apa kambing berhitung dan berpajak. Pajaknya zakat keluaran ini kada hendak dianggapnya ini pajak. Diberikan kepada Rasulullah, ujar Nabi wail hak Sa'labah, celaka Sa'labah. Celaka. Doakan Nabi celaka, tapi tetap sugi tetap. Cuma mendengar Rasulullah mendoakan celaka, Sa'labah ketakutan bertambah kada tenang hidupnya. Datang kepada Rasulullah diserahkan zakatnya, ujar Nabi kada terima. Umur Sa'labah lumayan panjang sampai di zaman Abu Bakar. Ujar Sa'labah, Abu Bakar diserahkan zakatku. Ujar Abu Bakar, aduh Rasulullah hanya menolak apalagi aku. Sampai ke zaman Sayyidina Umar ditulang. Nah jasanya Sa'labah, Sayyidina Umar, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, ini zakatku. Ujar Amirul Mukminin, ujar Sayyidina Umar, Rasulullah menolak, Abu Bakar menolak, apalagi aku. Sampai ketika Utsman pada saat meninggal sendiri. Madinah mati dalam keadaan kufur nikmat karena makan. Dan gara-gara ini apa? Dunia.
Nah makanya Nabi di sini menyuruh ujar Nabi dunia itu jangan dikapung. Arti jangan digabung, jangan dicintai. Coba kalau berusaha tetap berusaha, berdagang teruskan berdagang, berumah teruskan berumah, berkebun teruskan berkebun. Cuma jangan sampai dunia yang kita gawe tadi, dagangan, perumahan, apalagi gawian-gawian itu menghalangi kita dan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kayak itu. Bila kita sampai dan kayak itu, kenapa kada sembahyang sibuk lagi? Kenapa gawian banyak, langganan datang, perumahan belum tuntung, berkebun belum tuntung, alam-alam. Boleh ke rumah dengan mengajar mengkada, gawian itu kada berkahnya. Akhirnya hati kita dimasuki oleh cinta lawan dunia, timbul berbau. Baunya tuh ada berbau nang buruk nang mulai hidung, kada rasa bau kekiniman di Allah. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala membagi waktu 24 jam diberi sidin, 24 jam beri sidin kita akal. Kesan apa? Membagi 24 jam ini pertama untuk sembahyang 5 waktu di sidin. Bagi sidin dulu sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya. Dibagi sidin 5 waktu dalam sehari semalaman, dan yang disuruh dalam beribadah sembahyang untuk subuh 2 rakaat kada panjang. Stomat aja 2 rakaat. Ya, paling kada 5 menit tuntung. Yalah. Aman hendak sempurna ya 10-15 menit sempurna. Aman hendak wiridnya lengkap lagi setengah jam. Hendak bagus lagi sejam. Ini paling kada sibuk lawan urusan yang lain. Duti sembahyang subuh jangan ditinggal 2 rakaat. 5 menit tuntung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jalan. Apa surahnya kan dibaca ada apa? Yang penting sembahyang. Ya. Ini rukunnya ini dibaca. Karena zuhur itu pulang memandang dulu, kemudian istirahat, bayang dulu setengah jam. Menjadi perumahan Nabi tak mengalihnya. Ada tamu baju, dan ringat basuh. Karena licap, yang licap itu pada najis. Yang najis itu kotoran itu najis, banyu kambing itu najis. Namun tanah ada najis. Tanah ada najis. Ya, bau pada aja besamu banyu minumnya besamu. Yalah. Banyu besamu seteng. Rasulullah itu saat kuat tanggung itu Nabi pernah cuma saya mencobakan cukup baik juga aja aman bodoh nak di sini kan cukup bang muka aja dong muka aja ada cukup jadi supaya cukup jadi cukup akan gawin nang wajibnya. Nah sembahyang zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang. Kalau peribahasa kedua jasidin apa? Ayunya sembahyang itu dia para habis waktu asar sembahyang. Artinya apa? Zuhur para asar, asar para maghrib, maghrib para isya, isya para subuh, subuh bang. Banyu telah ada lagi kayak musim kali ini kita mengajak masuk kopaan ke tengah lah. Banyunya tuh model bau ganja, nah ada juga bau. Kalau yang bau asal daripada tanah ada apa? Maka kan ada lagi banyu di lain. Ada apa? Boleh aja. Kan itu artinya berubahnya kada berubah setiap ulah-ulah ada, tapi berubah karena alami. Ya contohnya sama kayak di mana? Pengumuman lah, pengiriran lah. Pengiriran lah. Ini bila musim ini buku bangayal lah. Ini kan ya lah, bangayal lah. Nah itu boleh dipakai. Kenapa? Itu berubahnya karena alami. Kadang berubah karena ini ulah-ulah. Artinya yang diulah-ulah itu banyu putih ini dibuat di gula setrop atau gula apa gula punya dibuat di kapulit kah sama. Jadi sah aja lah diulangan. Dia sah aja diulangan selama berubahnya itu karena diulah oleh manusia. Menurut buat dibungkut sini nak kapulit haru-haru bola. Tadi itu berubah warnanya. Di bawah tanah kan
Mungkin amun asal di bawah ada bapak. Asalnya asal sudah ada bapak. Yang jangan ada sembahyang. Ada kita ada. Sekena zaman pada zaman heja pun ada umur usia kan sawah. Yalah. Maka ini jelas apa Israel itu bilang pada tahu orang lagi. Tahu buaan lu taknya tarus. Bagi tuan guru bilang tentang tarus. Kan tadi guru nol tipra bertangga guru sudah meninggal. Guru Tuhan. Meninggal. Bertangga. Bertangga ya Allah, jadi mudah-mudahan kita mati bikin mana aja tuh berada. Mati beriman menghadap lagi itu bilang soalnya inilah yang lah mengintai itu lawan kita deh sehari itu mengenai film lebih 500 kalinya melihat itu setiap manusia yang ada hidup di dunia dijimuknya sehari sama lawan itu kurang lebih pada film 500 kali sehari 500 kali itu belum lagi melakukan dah kali belum cuma malaikat yang manusia punya betul, malaikat jinguknya, udah belum. Bahkan ujar guru ada yang sudah ada catatan. Hari ini kita si anu jam anu detik anu waktu anu di anu tempat di sini cabut. Siap dehnya. Bahkan di dalam kitab itu terdapat Israel itu 40 hari sudah mengintai 40 hari ininya terus. Makanya bila orang itu sudah hendak meninggal dia ada so nunggulah orang sakaratul maut dia nunggu dulu supaya ada orang kuat ada roh yang ada hidup aja jadi lah penunggu dasar ada mobil yang datang tapi lihat tunggunya di belum waktunya aja ada bujur besok bujur lagi bujur apa hanjanya dia orang yalah ada makin orang itu sudah ngomong bacakan Yasin. Makanya bila sudah ngomong itu sedang bacakan Yasin supaya apa? Supaya nyaman. Pada datangnya hilang lah. Kita kan melihat orang-orangnya jangan melihat, nang nyata si anu dulu nang tampun diri nang melihat. Yalah 40 hari nah hilanginya terus ada menalan ciri-cirinya ada bila 40 hari itu pasal umum aja sekalutan dan sekurat lain. Ya ada, terus kalau nyutanya kayak apa? Ada kan kitabnya ada. Sampai kan di ujungnya di sini lah, ada berasa. Ada kan di kitabnya tuh ada perjanjiannya hari 40, 39 sampai kan hari sehari lagi. Nah, itu tandanya ujung-ujungnya di awalnya. Ada kitabnya. Ini ada hafal 40 hari bang, jadi ada hafalnya. Cuma kita artinya nih waspada ya lah, siap-siap mati beriman kita. Ini saya kan tak hadirnya ini kan sembahyang kena pas cabutnya rata-rata sembahyang apa mudah nyala ada lewat sudah bisa ya sana nah makanya dunia ini mahawur lawan kita tapi kalau dihilangkan ditinggalkan kan apa dalam hukum ya apa dipingkuti aja jangan masukkan dalam hati artinya jangan sampai kita takut banget lawan itu. Kayak caranya bila ada syukuri, bila ada sabar aja. Caranya gitu. Ini berduit, alhamdulillah ada berduit bang. Jangan kamu sabar dulu. Ya artinya diminta. Ada apa mas? Yang penting ini masalah menuntut ilmu ini bang fardu ain kah? Maksudnya nih fardu kewajiban kah setiap manusia? Nah kalau menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain kalau iya maksudnya tuh artinya setiap orang beriman hukumnya wajib menuntut ilmu. Tapi kalau di kampung, kalau alimnya itu fardu kifayah. Artinya di kampung atau sekolah alim. Kalau perorangan itu fardu ain. Kenapa? Karena dengan ilmu kita kalau ibadah. Hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Nah, lalu apa tujuan menuntut ilmu? Supaya nyaman beribadah. Ibadah yang mana? Ibadah yang fardu. Yang
fardu yang mana? Pertama mengenal Allah. Ini ilmu yang wajib dituntut. Yang kedua fikihnya, ilmu cara beribadah. Yang ketiga ilmu tasawuf, cara membersihkan ibadah dan membersihkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini membagusakan. Nah, 63 ini kadang-kala dihilangkan dan kadang-kala didapat kecuali dengan menuntut ilmu. Beribadah walaupun jujur tapi karena ada ilmu, kada sah ibadahnya. Kenapa? Karena ada dasarnya, turutannya. Nah, lalu supaya ibadah kita tadi jujur, maka wajib bagi perorangan siapa saja lelaki, bini, buha, anom, bila dia sudah balik, wajib menuntut ilmu. Bila ini akan menuntut ilmu, maka berdosa dengan sealaman, berdosa seumuran, berdosa, ya kan? Artinya diburu jahil itu sudah berdosa. Jadi kalau untuk kaum perempuan kan biasanya inya nih dia kayak ibaratnya banyak kayak aja nih. Ada sahabat untuk ilmu ya. Kita nangkau untuk ilmu. Kita nangkau lakinya nih pelajarinya pulang. Bila lakinya kada kau melajari, bagiakan waktu. Bini sudah kada kau kita melajari, suruh bini ngaji, suruh bini menuntut ilmu. Nah lalu pulang anak banyak kita gunakan dibagi waktu. Apalagi zaman ini zaman benar, YouTube ada aja, internet jalan aja, tukaran kota, hati-hati isi pulsanya, buka YouTube, menyiapkan YouTube-nya YouTube ilmu, jangan di YouTube-an. Ini kan tukaran pulsa main TikTok. Nah, artinya wajib perorangan. Bila kadang menuntut ilmu, hukumnya haram dan dosa. Kecuali orang itu sudah alim, tahu sudah, nah makanya nuntut ilmu itu sunat lagi. Itu pun tetap disuruh nuntut ilmu terus. Dan nuntut ilmu kadang memandang gurunya siapa, gurunya kayak apa, gurunya bila bagus, besaran ambil. Biar anu diorangnya, ya kan? Jangan memandang aku untuk banyak orang lihat. Jangan gitu. Karena bila naga itu kan dapat kau nuntut ilmu. Kenapa? Dari Iblis tuh kenapa jadi kadang mau artinya timbul sombong karena merasa diri Tuhan pada Nabi Adam. Lalu iblis merasa hebat pada hendak empat Nabi Adam. Ini sama, namun kita merasa diri kita tak Tuhan nang malah jadi anom tapi kada hendak untuk ilmu. Nah ini sama iblis itu. Ada apa menyambat lah, burung perumpamakan. Tapi ada dalam Tuhan bagus saja juga. Ya, cuma dia kan cari ilmu dan mau tambah untuk ilmu mana kesalahan kita. Ya, ini kita mudah-mudahan selamat lah, selamat mudah-mudahan dunia selamat, akhirat selamat juga. Mudah-mudahan tajam setengah bulan buat sedikitlah. Nah kemudian sabda Rasulullah SAW, maka dari dunia hasil Allah jannah ba'udatin masuqiyah wallahu a'lam bissawab. Nabi sedang berbicara salah dan khilaf dan minta halal minta Allah minta halal. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi, membacakan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi beliau seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kita, dan kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita dilimpahkan dengan rezeki yang halal dan berkah dan diamankan daripada segala bala bencana. Dan mudah-mudahan kita mati beriman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti ala tilka hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
الراحمين إنك يا رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في